banjir itu langganan. Tapi bagaimana 5 tahun penanganan banjir? Selamat sore Gus. Selamat sore, Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan podcast soal evaluasi pemilu 2024 nih Gus. Gimana komentar Gus Yusuf selaku Ketua DPW PKB Jawa Tengah? Ya, kita merasakan pemilu 2024 ini memang luar biasa ya. Artinya sampai hari ini kesemrawutannya kok masih kita lihat. Ini yang menjadi evaluasi di penyelenggara pemilu. Dari mulai tumpang tindihnya Sirekap, gitu loh. Terus juga beberapa kasus ada penggelembungan. Menurut saya ini harus dievaluasi betul, gitu loh. Harus dievaluasi betul. Karena menyangkut soal kredibilitas hasil pemilu. Ini yang menurut saya harus ada evaluasi terutama di penyelenggara pemilu. Kalau dari hasil di Jawa Tengah sendiri kan ada kenaikan Gus. Gimana pendapat Gus? Kalau yang pertama tentu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan kepercayaan dan memilih PKB. Ini sungguh merupakan satu kebanggaan bagi kami. Karena PKB Jawa Tengah, alhamdulillah, meski digempur kanan kiri, ini kan hari ini politik beruang, Mas. Betul. Kita melawan beruang nih, beras dan uang. Itulah. Gempur sembako, digempur duit. PKB masih bisa bertahan 20 kursi. Suaranya naik dari 2.700.000 sekian, sekarang kita di angka 3.300.000. Ada 300.000 kenaikan suara. Tapi kursinya hari ini kita masih bertahan di angka 20. Satu masih kita proses di MK untuk dapil 1 Semarang. Semoga bisa lolos sehingga PKB bisa naik lah 1 kursi lah. Bisa naik 1 kursi. Ini kita juga alhamdulillah berterima kasih masyarakat di beberapa kabupaten masih memberikan kepercayaan hingga PKB masih bisa menang di 7 kabupaten. Di Kabupaten Tegal kita masih unggul, Kabupaten Pekalongan, Tegal naik 3 kursi, Pekalongan meski turun 1 kursi masih menang. Terus di Blora kita naik 3 kursi dan menjadi pemenang hari ini. Batang, Kendal naik juga 1 kursi. Terus tambah kita Demak kita hari ini juga menang, Kebumen menang. Kita masih dapat 7 ketua DPRD. Ini kepercayaan yang luar biasa. Dan saya juga terima kasih kepada warga NU kultural, para kiai, bunyai, para santri yang masih solid mendukung kebesaran PKB di Jawa Tengah. Berarti itu juga ada kaitannya dengan fenomena yang dialami oleh Gus Tad Yassin ya, yang nyalon di DPD RI dan suaranya terbanyak itu tanpa dukungan dari kelompok santri tidak akan sampai mencapai suara sebesar itu nih Gus, nomor 1. Ya, saya juga melihat ke situ Mas. Ketika figur Gus Yassin ini muncul, maka kekuatan emosi, keterikatan emosional warga NU, kaum santri ini menjadi terwakili, terrepresentasikan di Gus Yassin. Luar biasa Gus Yassin, kita mengucapkan selamat dan ikut bangga Gus Yassin bisa menjadi nomor 1 kan ya untuk DPD Jawa Tengah. Ini bahwa ternyata kekuatan santri di Jawa Tengah masih bisa terkonsolidir gitu loh, ketika ada representasi yang memang betul-betul clear gitu loh. Ya. Oke Gus, setelah ini kan berarti fokusnya adalah ke
pilkada serentak ya. Ya. Kira-kira persiapan PKB, khususnya PKB Jawa Tengah sendiri menghadapi pilkada serentak nanti seperti apa? Tentu ada tahapan-tahapan yang secara normatif harus dilalui ya. Ini PKB sebentar lagi sebelum Lebaran ini kita akan launching pendaftaran di seluruh kabupaten kota. Di seluruh kabupaten kota akan melakukan launching pendaftaran. Setelah itu tentu kita akan melakukan verifikasi berkas dan juga ada fit and proper test. Saya berharap mari bersama-sama kita tata niat kita, niat ikut ibadah politik murid-murid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah dengan niat ibadah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jawa Tengah akan mendapat ridho Allah menjadi Jawa Tengah yang yoro. Di samping kita akan memberikan penugasan kepada calon-calon yang bersangkutan. Karena di Jawa Tengah ini ada yang memang sudah punya tiket murni. Seperti tadi 7 kabupaten pemenang itu otomatis kita punya tiket murni. Terus Kabupaten Magelang ini juga kita punya tiket murni karena 12 kursi. Wonosobo kita punya tiket murni. Pemalang kita punya tiket, gitu loh. Beberapa daerah, jadi mungkin ada sekitar 11 kabupaten yang kita full. Nah, kalau yang belum punya tiket murni, ya kita akan menugaskan kepada calon yang daftar itu untuk membangun koalisi, untuk merajut komunikasi agar nanti bisa cukup kursinya untuk maju. Nah, dari situ kita akan menentukan ini layak bupati atau wakil. Kita akan melihat kekuatan PKB di setiap daerahnya masing-masing. Oke. Terus ini terkait dulu kan Gus Yusuf adalah salah satu figur pertama yang saya mau nyagup itu ya. Nah ternyata dari hasil pileg ini PKB masih 20 kursi, Ya. padahal minimal harus 24 kursi 24. ya. Berarti kan kalau nanti Gus Yusuf nyalon berarti harus berkoalisi dengan partai Ya. lain. Nah kira-kira menurut Gus Yusuf koalisi dengan partai apa yang ideal dan masuk akal? Sekarang tak tanya dulu ke jenengan, kira-kira aku nyalon ki dadi ora ngono lho. Kalau melihat contohnya dari Gus Yassin, kenapa tidak? Karena kan yang dihitung kan bukan hanya partainya, tapi juga figur, kemudian betul. kapabilitas, elektabilitas di Jawa Tengah. Saya kira seperti itu Gus Yusuf, Ya. menurut saya. Memang target PKB ini kita jujur kemarin meleset ya. Kita targetnya itu sebenarnya 26. Dan itu kemarin udah fix hasil survei internal kita 26. Meleset 24 lah. Nah, itu ternyata Allah memberikan kita 20, semoga 21. Meskipun 21 masih kurang kan, otomatis kita harus bangun koalisi. Nah ini tentu tidak lepas juga dari konstelasi nasional. Maka kita akan melakukan konsultasi ke DPP. Nanti arahannya DPP seperti apa, gitu. Arahannya DPP seperti apa. Saya selaku kader tentu siap apabila ada penugasan. Kalau DPP memerintahkan maju, maju. Kalau DPP punya pertimbangan lain, saya pun juga siap, gitu loh. Di samping itu di PKB juga ada stakeholder, para sesepuh, para kiai. Nah, kita akan segera melakukan silaturahim kepada kiai-kiai sepuh. Bagaimana nanti dawuhnya kiai? Karena ini juga soal kemaslahatan. Betul. Sekali lagi kalau sebagai kader kita siap maju dan siap dimanapun penugasannya. Gitu, ya.
Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Siapa? Siapa? Gus Yusuf. Beliau yang keliling kemana-mana. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita di Jawa Tengah. Yang terakhir nih Gus, dari yang tampak di permukaan ini yang sudah deklarasikan Pak Sudaryono ya, Ketua Gerindra Jateng, kemudian Gus Yusuf meskipun belum deklarasikan tapi sudah pernah ingin maju, kemudian yang ketiga dari PDIP ini yang sangat agresif adalah Pak Endi ya, mantan Wali Kota Semarang, dan yang keempat ini Gus yang saya dapat kabar dari Jakarta itu ternyata Pak PJ Gubernur Nana ini juga berhasrat untuk maju. Nah ini kan saya kira akan menjadi menarik. Nah menurut Gus Yusuf melihat peta itu gimana nanti petanya untuk pilkada terutama untuk Jateng 1-2? Iya, menurut saya wajar kalau Pak PJ punya keinginan. Bahkan saya juga ada dengar lagi beberapa tokoh-tokoh juga ingin. Karena Jawa Tengah ini menarik ke depan ini. Jawa Tengah itu nanti memang butuh percepatan. Kalau saya sih sebetulnya siapapun monggo, asal punya komitmen yang kuat terhadap Jawa Tengah. Kita pengen Jawa Tengah itu bisa sejajar lah dengan Jawa Timur, Jawa Barat. Soal perekonomiannya, soal infrastrukturnya. Kayak banjir hari ini, kita ini kan ngelus dodol. Ya betul, banjir itu musibah lah, semua dari Allah lah. Tapi infrastruktur kan antisipasi, harusnya kan bisa. Banjir itu langganan. Tapi bagaimana? 5 tahun penanganan banjir. Nah ini sebetulnya yang lebih penting ke situ, bukan soal siapanya. Kalau saya sih, monggo kalau ada yang lebih mampu, itu. Itu jadi bagaimana agar Jawa Tengah ke depan ini bisa lebih makmur, perekonomiannya, terus juga infrastrukturnya, terutama petani-petaninya itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau soal yang mau maju sah-sah saja, monggo Pak PJ mau maju, tinggal kita lihat nanti komposisinya seperti apa. Karena apapun tiketnya itu tetap harus lewat partai politik. Partai politik tiketnya. Hari ini yang punya tiket full PDI, PKB kita ranking kedua, tapi masih kurang. Gerindra deklarasi yang monggo. Golkar saya rasa juga pasti punya kader. Semakin banyak tawaran masyarakat, semakin punya alternatif. Oke. Ya. Nih, satu lagi mungkin ini Gus yang saya kira sangat menarik, statement terakhir lah dari Gus Yusuf. Kira-kira pemimpin Jateng 5 tahun ke depan itu yang ideal seperti apa? Ya tadi yang saya sampaikan, yang visinya jelas, misinya jelas untuk bagaimana membawa Jawa Tengah ke depan bisa lebih maju, mengejar ketertinggalan dari Jawa Timur, Jawa Barat. Tentang ekonomi, yang punya kepedulian terhadap konsep-konsep kepada petani, bagaimana memakmurkan petani. Dan tentu tadi infrastruktur, soal jalan raya, soal penanganan banjir. Ini monggo nanti akan muncul lah, kita timbang, nanti bisa kita lihat programnya, juga tentu track recordnya. Nih, matur nuwun Gus atas podcast hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.